Alhamdulillah UIN Banten sudah memiliki LSP yang terlisensi oleh BNSP. Strateginya adalah kita membutuhkan komitmen. Hal yang paling mendasar menurut saya adalah komitmen. Banyak orang-orang yang terlibat, banyak pimpinan-pimpinan yang terlibat di dalam proses pendirian ini. Tentunya ini adalah kerja tim dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bukan satu atau dua orang, tapi ini adalah teamwork semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan tentunya di sini bersama dengan saya Gina Musfiha yang akan menemani sikap kalian pada hari ini. Oke, baiklah teman-teman semua, tentunya biasanya Sikap ini membahas terkait informasi up to date terkait kampus kita UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu lembaga yang merupakan fasilitas di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Apalagi bagi teman-teman kalian yang ada di semester akhir yang udah kepikiran terkait nanti karirnya seperti apa, ataupun planningnya nanti harus direalisasikan melalui lembaga apa untuk pelatihan soft skillnya atau hard skillnya seperti itu. Nah, di kampus kita di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini ada namanya lembaga sertifikasi profesi. Nah, di sini merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan, untuk mempersiapkan juga bagi para mahasiswa UIN Banten untuk dalam karir kedepannya, seperti itu. Nah, untuk membahas terkait hal ini, kita kedatangan narasumber yang lebih paham dan juga agar kita lebih tahu secara dalam terkait lembaga sertifikasi profesi ini. Selamat datang kepada Bapak Jamaluddin ME. Terima kasih sudah mengundang saya di sini di podcastnya Sikap Sarana Informasi Kampus. Oke, alhamdulillah. Beliau ini merupakan direktur dari LSP, Bapak. Ya, betul. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga karena telah datang di rumah kami di Sikap. Dan tentunya mungkin teman-teman juga mau say hi dulu mungkin Bapak ke teman-teman seperti itu kepada para mahasiswa. Boleh. Kameranya yang Oke, perkenalkan saya Jamaluddin ME. Saya merupakan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alhamdulillah UIN Banten sudah memiliki LSP yang terlisensi oleh BNSP. Lisensinya ini muncul pada tanggal 8 Agustus 2025. Jadi buat kawan-kawan mahasiswa yang sudah memenuhi standar atau syarat-syarat bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti uji kompetensi ini. Oh, sangat luar biasa. Jadi masih baru nih Bapak tahun 2025. Betul, ini masih hangat-hangatnya sekali. Jadi ya saya juga sangat terbantu diundang di podcast ini karena sebagai sarana untuk iklanin kali ya, menginformasikan sama teman-teman semua ada apa sih yang di UIN Banten yang baru ini. Betul. Kayak gitu sih. Betul, ini benar sangat penting sih Bapak, apalagi bagi para semester-semester akhir yang bingung banget itu Bapak. Betul. Apa sih yang mau saya lakukan di semester akhir ini selain mengerjakan tugas akhir, skripsi, kompre dan lain-lain. Ternyata ada satu fase lagi yang harus kalian lalui supaya nanti ketika lulus tuh nggak bingung mau ngapain. Betul sekali. Dan mungkin langsung aja nih Bapak, ada salah satu pertanyaan yang mungkin sebenarnya latar belakang dibuatnya LSP ini apa sih Bapak? Oke, gini ya. Saya akan cerita bermula dari LSP. Kenapa sih saya kepikiran buat mendirikan LSP di UIN Banten ini? Lembaga sertifikasi profesi ini kita sebutnya P1 ya, karena memang ada lingkup di dunia pendidikan dan kita hanya melakukan sertifikasi kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau sudah alumni pengen disertifikasi Pak Jamal bisa nggak? Oh nggak bisa, ini hanya untuk mahasiswa yang masih terdaftar. Namun ada beberapa syaratnya. Kenapa sih kita harus bikin ini? Kita tahu bersama bahwa di dunia industri sekarang ini selain ijazah itu dibutuhkan skill. Ya kan? Kamu sebagai seorang public speaking itu juga harus punya sertifikasi yang mengakui bahwa kamu memang mampu untuk itu. Kameramen juga harus punya sertifikat terkait dengan mungkin kameranya juga untuk dia bisa bekerja di industri. Oleh karena itu kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ingin memastikan bahwa alumninya nanti, mahasiswa yang dihasilkan lulusan nanti itu sudah siap masuk ke dalam
dunia industri. Betul. Jadi link and match antara universitas dengan industri. Salah satunya apa? Yaitu ada dengan melakukan sertifikasi kepada keahlian-keahlian mahasiswa yang dimiliki. Dan sertifikasi ini tidak hanya bersifat lokal di universitas saja, namun sudah memiliki standar kualifikasi nasional yang memang diakui secara nasional. Seperti itu sih. Oke, jadi emang udah diakui secara BNSP dan secara nasional. Sudah. Jadi alhamdulillah tanggal 8 kemarin lisensi LSP kita sudah keluar oleh BNSP. Jadi nanti ketika teman-teman mahasiswa ikut uji kompetensi ini, ketika dinyatakan kompeten, kita bukan bilang lulus atau tidak lulus, tapi kompeten ya. Ketika dinyatakan kompeten, mahasiswa tersebut berhak untuk memegang sertifikat yang memang ada logo BNSP-nya gitu. Jadi ini sudah diakui rekognisinya secara nasional. Seperti itu sih. Oke, mungkin teman-teman juga sebenarnya tahu ya BNSP itu. Mungkin kalau di luar kan mungkin harganya sangat luar biasa gitu. Betul. Dan juga mungkin masih bingung ke lembaga mana seperti itu. Dan ternyata di UN udah ada seperti dan itu disediakan seperti itu. Mungkin tadi kalau boleh tahu Bapak persyaratan-persyaratannya apa ya untuk para mahasiswa itu? Oke. LSP UIN Banten, saya notice ya, ini adalah privilege hanya untuk mahasiswa UIN Banten saja yang masih terdaftar aktif. Jadi kalau misalnya dari luar udah jadi alumni, Pak kita mau daftar bisa nggak? Oh nggak bisa. Atau mungkin ada saudara pengen daftar di LSP kita nggak bisa karena LSP kita itu izinnya adalah P1. Jadi memang hanya fokus untuk mahasiswa UIN saja. Nah kemudian apa sih syarat-syaratnya Pak? Gitu. Apa sih syarat-syarat pengen ikut uji kompetensi ini? Tentunya memang kita memiliki standar minimum mahasiswa yang memang bisa mengikuti uji kompetensi ini. Pertama, itu telah memenuhi melewati semester-semester tertentu. Ada yang semester 5, ada yang semester 7, tergantung skema-skema yang nanti akan diambil. Nah, kemudian telah menyelesaikan mata kuliah tertentu yang menjadi mata kuliah prasyarat untuk uji kompetensi ini. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ketika mau mendaftar itu melampirkan KHS. Untuk kita cek tuh apakah telah melewati mata kuliah ini. Contoh misalnya ada skema perencanaan pengadaan barang jasa. Itu yang saya ingat ya, itu telah menyelesaikan mata kuliah legal drafting tentunya untuk anak fakultas syariah. Jadi adik-adik di fakultas syariah, teman-teman di fakultas syariah nih mahasiswanya ketika nanti lulus itu bisa loh megang sertifikasi kompetensi untuk perencanaan pengadaan barang jasa kayak gitu sih. Oke, jadi benar-benar nilai plus gitu ya. Betul, ini nilai plus banget. Jadi nanti bayangan saya adalah ketika nanti kamu sedang interview di dunia kerja, HR-nya nanya nih, kamu punya apa aja? Kamu lulusan mana? Saya lulusan UIN Banten. Wih, IPK-nya berapa? 3,7. Wow, luar biasa kan? Saya juga punya sertifikat kompetensi untuk skema tertentu. Kalau misalnya tadi dari syariah ada perencanaan pengadaan barang jasa, di fakultas-fakultas lain pun juga ada. Gitu. Jadi gak usah khawatir, ini adalah nilai plus buat teman-teman mahasiswa. Nah, mumpung belum wisuda nih, buat teman-teman mahasiswa, yuk ikut daftar uji kompetensi di LSP kita. Kita dalam waktu dekat akan melaksanakan uji kompetensi untuk teman-teman mahasiswa. Sangat luar biasa. Oke, jadi bentar lagi juga bakal ada lagi ya batch-batchnya seperti kita itu. Kita mau ujian untuk batch 2. Karena batch 1 udah kemarin di bulan September. Untuk batch 2 ini kita akan lakukan di bulan November insya Allah. Oke, mungkin balik lagi ke skema tuh kemungkinan apakah di setiap bulannya Bapak ataukah ada waktu-waktu tertentu untuk BNSP ini atau LSP ini? Jadi untuk jadwal fleksibel ya sebenarnya karena ini sudah otoritasnya LSP UIN Banten, kita bisa mengadakan ujian kapanpun sesuai dengan agenda kami. Namun dalam perencanaan kami biasanya menjadwalkan untuk per 3 bulan sekali. Gitu. Namun memang kalau memang seandainya ada kebutuhan mendesak dan kuota sudah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan kita akan menyelenggarakan uji kompetensi untuk batch-batch khusus seperti itu. Karena tujuan kita lagi-lagi adalah ingin memberikan pengalaman baru untuk mahasiswa dan juga bekal tambahan untuk mereka setelah lulus nanti seperti itu sih. Oke, sangat luar biasa. Jadi punya kesempatan yang lebih luas juga ya untuk pendaftaran, juga untuk apalagi nih para mahasiswa yang lagi nunggu wisuda masih bisa ikut berarti ya Bapak?
Bisa. Ya? Mereka Masih bingung bisa. apa ini ya kan, Iya, sudah masih bener. bulan Desember. Desember, 1 bulan lagi nih, November akhir ada uji untuk kompetensi batch 2 nih. Wah, daftar yuk gitu kan ya. Iya, Daftar betul. dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, itu mereka bisa ikut untuk itu gitu. Jadi nanti ketika lulus mereka sudah punya megang itu, nggak cuma ijazah tapi juga punya sertifikat kompetensi. Oke, sangat luar biasa. Yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda sudah lulus nggak bisa loh ya Oh daftar loh iya, ya. waduh notice nih. Apalagi teman-teman yang udah daftar wisuda harus cepet-cepet nih kalau mau. Betul. Oke, lalu Bapak maaf kalaupun bagaimana sih proses UIN SMH Banten ini hingga akhirnya memperoleh lisensi BNSP kemarin itu? Ini proses panjang sekali ya, buat kami itu proses panjang banget. Ini adalah proyek pertama saya waktu saya masih menjabat di Pusat Pengembangan Bisnis. Kita mulai ini starting di 2022. Saya ingat sekali di 2022, sekitar semester 2 lah. Itu kita mengajukan permohonan ke BNSP. Tentunya sebelum itu kita ada proses di internal kita yang memang sangat panjang, mulai dari pembentukan tim pembentukannya, kemudian kita bikin time schedule-nya, kemudian kita bikin SOP, rencana skema dan lain-lain gitu. Kemudian di 2022 kita belum bisa menyelesaikan, 2023 kita agak vakum sebentar karena memang untuk merumuskan sebuah skema yang akan ada di LSP ini kita harus berkoordinasi dengan program studi yang ada. Nah, kemudian kita lanjut lagi di 2024 karena memang alhamdulillahnya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Prof. Amilin, salah satu komisioner BNSP di bidang pendidikan yang memang amat sangat membantu kami di dalam proses pendirian ini. Jadi setelah itu 2024 kita mulai mengadakan pelatihan penyusunan skema. Setelah kita dilatih nih, para dosen-dosen dilatih merumuskan skema. Gimana sih cara bikin skema? Apa sih SKKNI, Standar Kualifikasi Nasional itu seperti apa? Kemudian setelah verifikasi skema, kita juga mengadakan pelatihan asesor kompetensi gitu. Jadi para asesor ini yang merupakan terdiri dari unsur dosen dan unsur tenaga pendidik tentunya. Walaupun kita yakin bahwa para dosen ini memiliki kemampuan yang luar biasa, keilmuan yang luar biasa, tapi kita perlu menyeragamkan bagaimana cara mengujinya gitu. Jadi tidak masing-masing saya menguji dengan cara saya, kemudian asesor yang lain menguji dengan cara itu. Tidak, kita dilatih satu periode itu kurang lebih 5 hari ya untuk mengikuti pelatihan asesor kompetensi. Ini luar biasa loh. Pertama kali dalam hidup kami selalu bercerita itu ada pelatihan yang memang benar-benar 5 hari itu tidak boleh izin sama sekali. Kenapa? Karena ini sangat penting materi-materinya dan memang luar biasa karena semuanya itu praktek gitu. Praktek tugas mulai dari jam 8 selesai jam 10. Wow. Ini nggak sponsor ya, tapi kita membutuhkan tolak angin untuk doping kita pada saat itu ya gitu. Mungkin kalau mau disponsori tolak angin sudah muncul bisa bayar di iklan kita langsung open ya. campaign gitu ya Bapak? Iya gitu kan. Oke lah, pertama gratis, nanti selanjutnya kita bayar gitu. Nah setelah asesor kompetensi kita juga diuji. Jadi setelah kita pelatihan 4 hari, pelatihan 4 hari, di hari kelima kita diuji. Itu luar biasa diujinya ya kurang lebih sekitar 4-5 jam kita diuji. Yang kami ingat itu adalah kami ujian di saat H-1 sebelum Idul Adha. Jadi itu kita udah gak fokus antara daging kurban, masak ketupat, opor dan lain-lain dengan uji kompetensi. Atau mudik ya Bapak? Atau mudik dan itu baru selesai maghrib gitu. Setelah selesai asesor kompetensi kemudian kita mengajukan full assessment ke BNSP. Setelah full assessment yang terakhir adalah uji witness gitu. Alhamdulillah proses ini sudah kita lalui semuanya sehingga per 8 Agustus 2025 rangkaian dari tahun 2022 sampai 2025 itu selesai. Banyak orang-orang yang terlibat, banyak pimpinan-pimpinan yang terlibat di dalam proses pendirian ini. Tentunya ini adalah kerja tim dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bukan 1 atau 2 orang, tapi ini adalah teamwork semuanya. Oke, sangat luar biasa. Oke, tadi dibicarakan bahwasannya di tim ini ada kerjasama dengan para fakultas, jurusan seperti itu ya Bapak? Betul. Jadi memang ada keterlibatan khusus ataupun memang kerjasama dengan para fakultas agar mahasiswa ini ikut? Betul, karena sebenarnya itu. sejatinya yang tahu skema apa yang dibutuhkan itu adalah prodi. Betul. Ya kan, fakultas dan prodi tentunya. Contoh misalnya, sekaligus saya mau menginformasikan skema-skema apa aja sih yang ada di
LSP UIN Betul, Banten. betul. Itu saya buka contekan sebentar ya karena ini nggak boleh sebut nama skemanya nih gitu kan. Pertama di sini kita punya yang namanya skema sertifikasi okupasi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Ini skema ini berlaku untuk mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Adab serta mahasiswa Fakultas Dakwah. Jadi ini adalah skema untuk 2 fakultas. Kemudian ada skema sertifikasi klaster melaksanakan kalibrasi alat ukur industri dan laboratorium. Susah ya namanya ya. Ini luar biasa. Ini untuk Fakultas Sains ya. Nah, tentunya untuk Fakultas Sains. Kemudian yang ketiga ada skema sertifikasi klaster perencanaan pemilihan penyedia barang atau jasa untuk mahasiswa Fakultas Syariah. Kemudian yang keempat ada skema sertifikasi klaster pengembangan koleksi perpustakaan. Ini untuk mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Adab, tentunya untuk prodi perpustakaan ya. Nah, yang kelima tentunya ini juga sangat menarik, yaitu skema sertifikasi kualifikasi 4 bidang general banking untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi tentunya mahasiswa semuanya bisa, sementara ini kita baru punya 5 ya. Jadi mahasiswa bisa menggunakan 5 skema ini sebagai acuan dasar untuk LSP UIN Banten untuk step-step awal pendirian seperti itu. Oke, sangat luar biasa. Dan kebetulan Bapak Gina ini mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau begitu apakah hanya bisa ikut yang tadi yang banking ya? Yang jadi, digital banking atau bisa ikut dengan yang lainnya juga? Oke, gini. Karena di situ ada standar persyaratan yang harus dipenuhi tentunya. Tadi saya sempat singgung di awal, ada yang namanya persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah tertentu. Tentunya kamu sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hanya bisa untuk mengikuti uji kompetensi skema yang terakhir, yaitu skema sertifikasi kualifikasi 4 bidang general banking. Tentunya kan mungkin ada mata kuliah perbankan yang telah kamu tempuh. Ini sangat menarik loh skema ini, karena memang sebagai modal untuk kamu bisa diterima di industri perbankan tentunya. Betul. Oke, jadi emang ada 5 ya untuk bidang saat ini. Saat ini kita baru punya lisensi 5. Namun kami optimis, bukan saya ya, kami optimis bahwa UIN Banten ini LSP-nya ke depan bisa lebih maju. Jadi kalau misalkan Pak kok cuma 5 sih, saya prodi saya nggak ada nih bidangnya gitu ya. Tentunya kita bisa mengajukan lagi, karena sekali mengajukan itu 12. Ya kan, sekali mengajukan 12. Kalau kita melihat ada berapa jumlah prodi kita misalnya, kita masih butuh 3 gelombang lagi, 3 dikali 12, 36 ditambah 5 yang sudah ada. Tentunya ini membutuhkan kerjasama tim yang luar biasa. Jadi kami juga ingin tahu, menggali bahwa dari masing-masing fakultas dan prodi, mereka ingin mengembangkan skema apa gitu. Tugas kami hanya memanage, prodi ini mau ini, prodi ini mau itu, prodi ini mau, ya semua kita akan kumpulkan dalam satu wadah. Nanti setelah semua verifikasi skema, setelah semua skema yang kita ajukan terverifikasi, baru kita proses lebih lanjut. Gitu sih. Oke, sangat luar biasa. Betul. Jadi semoga aja kedepannya ada tambahan-tambahan lagi yang mendukung juga untuk para mahasiswa lulus biar lebih kompeten lagi. Betul, tentunya ini sangat menguntungkan mahasiswa. Gitu. Oke Bapak, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana strategi dari LSP UIN SMH Banten ini dalam mempersiapkan tenaga asesornya ini? Strateginya adalah kita membutuhkan komitmen. Hal yang paling mendasar menurut saya adalah komitmen. Karena berdasarkan pedoman yang memang diterbitkan BNSP itu, sertifikasi kegiatan pelatihan asesor kompetensi ini tidak main-main. Yang saya sangat ingat betul adalah bahwa para calon asesor yang mengikuti pelatihan ini tidak boleh izin melebihi dari 4 jam. Gitu. Jadi kita nggak bisa, ya saya selaku dosen misalnya lagi pelatihan, tinggal ada kelas, kemudian ada nguji sidang, ada kegiatan rapat, itu sama sekali tidak boleh. Jadi kita benar-benar terkunci di dalam ruangan selama 4 hari dari pagi sampai malam, mengikuti tugas, mengerjakan tugas, ngeprint dokumen dan lain-lain. Untuk 4 hari itu tidak bisa ngapa-ngapain, hanya untuk pelatihan. Kenapa? Karena standar BNSP ini sangat bagus menurut saya, memastikan bahwa ketika kita mengikuti pelatihan ini itu benar-benar mengikuti pelatihan, artinya nggak kabur-kaburan, nggak izin-izinan, sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh BNSP itu sendiri. Nah di hari kelima ini kan kita diuji.
biasanya kan kita dosen nguji ya. Biasa kita dosen nguji. Sekarang kita yang diuji dan diujinya luar biasa. Ini sangat berbeda dari dunia kita sehari-hari. Sehingga ya kita banyak perlu belajar deh. Intinya adalah komitmen dan integritas para calon asesor itu sangat penting di dalam menyelesaikan tugas pelatihan ini. Maka untuk kedepannya buat teman-teman dosen, teman-teman tenaga pendidik lain di lingkungan UIN Banten, bagi yang berminat untuk asesor kompetensi, untuk mengikuti pelatihan asesor kompetensi, kami akan buka info tersebut. Namun yang mesti diperhatikan adalah Anda 5 hari berturut-turut tidak bisa kemana-mana selain di ruangan pelatihan. Oke, sangat luar biasa. Betul. Kalau boleh tahu Bapak nih, untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut kita bisa aksesnya di mana ya Bapak? Sementara kita informasikan melalui kanal WhatsApp dan juga ada email ya. Kita punya helpdesk di WhatsApp dan di email aja sih sementara ini, karena memang kemarin kita pengen bikin media sosial juga karena lisensi belum keluar ya, jadi kita belum berani, karena kan ketika kita memberikan informasi di media sosial seolah-olah sudah resmi. Betul. Nah, kita juga sedang merintis bagaimana media sosial kita untuk mempublikasikan seluruh kegiatan-kegiatan kita sih gitu. Oke, sangat luar biasa seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa aksesnya melalui WA Ibu. Ada. Pengumuman kita sangat jelas, kita pampang di baliho besar banget di depan gedung training center tuh. Ada pengumuman terkait dengan LSP, bisa kontak ke situ, nanti ada admin kita yang balas gitu sih. Nanti juga buat para mahasiswa kita akan buka sih dalam waktu dekat ini pelatihan uji kompetensi untuk batch 2 di LSP UIN Banten dalam waktu dekat. Jadi tunggu pengumumannya, nanti juga kita akan share ke Humas UIN Banten. Untuk batch 2 ini apakah ini Bapak semua bidang atau hanya 1-2 bidang saja? Gini, kita tentunya tidak pilih-pilih dalam bidang-bidang tertentu. Jadi kelimanya ini kita akan lakukan uji secara massal. Tentunya uji perdana sudah kita lakukan kemarin. Ya, ini untuk uji yang kedua. Jadi nanti teman-teman siap-siap aja dulu gitu. Nanti siap-siap kita akan share persyaratannya, belajar lagi, ingat-ingat lagi materinya apa, karena nanti akan keluar pada saat uji kompetensi. Uji kompetensi nggak semuanya terkait dengan teori ya. Ini ada praktek juga, karena kalau teori mungkin teman-teman udah biasa ketika UAS, UTS gitu ya, atau mungkin ketika komprehensif. Nah ini itu ada juga prakteknya, misalnya ya tadi kalibrasi alat ya, yang punya fakultas sains itu jelas-jelas itu praktek tentunya pastinya. Oke, seperti itu ya Bapak. Oke, kembali lagi mungkin dari kesannya selama mengajukan lisensi ke BNSP ini, Bapak mungkin apa saja sih sebenarnya tantangannya yang berat untuk mengajukan lisensi ke BNSP? Tantangannya adalah komitmen kita ya. Intinya komitmen gitu. kita sih, kesanggupan kita, karena pada dasarnya kita sudah punya pekerjaan yang banyak sekali di dalam aktivitas kita sehari-hari. Kemudian kita diberikan tambahan pekerjaan untuk menyusun dokumen skema, kemudian membuat MUK dan lain-lain gitu. Kemudian melakukan revisi-revisi perbaikan atas masukan dari BNSP. Itu amat sangat luar biasa, membutuhkan waktu dan kefokusan serta ketelitian gitu. Jadi ya perlu komitmen dari kami sih. Intinya kayak misalnya kita sudah berniat untuk berkecimpung di dalam dunia per LSP-an ini, itu kita harus komitmen terhadap dokumen-dokumen, karena kami lagi-lagi ingin memastikan bahwa mahasiswa yang diuji kompetensi oleh LSP UIN Banten ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BNSP. Itu yang mungkin menurut saya agak penuh tantangan tentunya. Gitu sih. Jadi mungkin secara tidak langsung perlu namanya strategi dengan jurusannya juga ya Bapak, fakultasnya juga. Jadi mungkin gimana Bapak untuk menyiapkan mahasiswa ini menghadapi uji kompetensinya ini dengan para fakultas dan jurusan? Ya kita akan koordinasi ke jurusan. Ya, misalnya ada nih dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentunya. Nah ini kita akan informasikan ke prodi atau ke jurusannya, kita akan melakukan uji batch ini. Standar persyaratannya ini, misalnya mengikuti mata kuliah tertentu, itu kita mesti sampaikan sehingga mahasiswa perlu merefreshment lagi. Karena mungkin itu kan mata kuliah ada di semester 3, ada di semester 5, sedangkan ini diuji semester 7. Ini benar-benar membutuhkan waktu buat teman-teman mahasiswa mempersiapkan diri sebelum dilakukan uji kompetensi. Karena sayang menurut saya ketika sudah melakukan uji ternyata dinyatakan belum kompeten atau tidak kompeten gitu. Oke, kalaupun tidak kompeten berarti diulang lagi ya Bapak? Diulang lagi tentunya gitu. Jadi
kami lagi-lagi ini ingin memastikan bahwa kompeten di sini tidak hanya dalam bentuk kata-kata saja, namun memang skillnya itu memang benar-benar kompeten. Seperti itu sih. Sangat luar biasa. Oke, mungkin untuk rencana kedepannya nih untuk LSP sendiri, bagaimana sih rencana kedepannya setelah mendapatkan lisensi BNSP ini, Bapak? Rencana ke depan ya, gini. Untuk mendapatkan LSP ini tadi saya sudah cerita proses perjuangan tim kami ini sangat panjang. Oleh karena itu kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah kami dapatkan dan kami sudah membuat rencana kerja yang jelas. Pertama adalah kita selalu mempromosikan bahwa UIN Banten ini sudah punya LSP yang terlisensi oleh BNSP. Maka terima kasih untuk timnya Sikap nih udah mengundang saya promosi di sini. Kemudian yang kedua adalah kita akan berkoordinasi dengan jurusan untuk menginformasikan kepada para mahasiswanya untuk mendaftarkan lah untuk uji kompetensi ini. Nah, rencana jangka panjangnya adalah kita ingin menambahkan skema-skema baru. Tentunya untuk apa? Tentunya untuk ya supaya teman-teman dari prodi-prodi kehususan itu punya skema-skema yang memang menggambarkan ciri khas dari prodi tersebut. Misalnya dari Fakultas Syariah ada hukum keluarga Islam, barangkali ada skema untuk konsultasi hukum keluarga. Kemudian dari hukum tata negara punya skema tertentu. Nah, untuk menambahkan skema-skema ini, saya sangat berharap kita bisa bekerja sama dengan prodi atau jurusan karena mereka yang lebih tahu mata kuliah apa yang ada di jurusan tersebut, kemudian luaran daripada profil lulusannya mau jadi apa kayak gitu. Nah, itu perlu ada sinergi antara kami sehingga kedepannya kita punya tambahan skema baru dalam jangka waktu tertentu deh gitu. Kita optimis sih hal itu akan terrealisasi karena pimpinan dan seluruh unsur sivitas sangat mendukung dengan adanya LSP di kampus kami. Oke, sangat luar biasa. Dan Bapak mungkin kalau dari POV mahasiswa nih dan juga POV-nya Bapak mungkin apa sih manfaatnya banget nih terkait sertifikasi ini untuk mahasiswa? Oke, seperti saya sudah spill di awal ya, ketika ya lulus mau ngapain sih gitu. Ada yang mau jadi pengusaha kan, ada yang mau jadi berbagai profesi tentunya. Namun ketika Anda mendaftar di sebuah korporasi, menurut saya ketika saya sebagai seorang HR ya, ada ijazah dan ada sertifikat kompetensi yang sudah diakui dan terrekognisi secara nasional, tentunya oleh BNSP. Mereka akan melirik nih, wah apa nih ijazah, ada apa lagi? Karena bentukannya kertasnya seperti ijazah, ada hologramnya juga kan. Orang akan melihat bahwa, oh ternyata calon pelamar ini memiliki kompetensi di bidang digital marketing, di bidang public speaking, kemudian di bidang jaringan dan data tentunya. Nah, ini akan menjadi nilai tambah buat teman-teman mahasiswa yang memiliki sertifikat ini. Gitu. Jadi kemungkinan kansnya untuk diterima di dalam dunia industri itu akan lebih besar ketika Anda memiliki sertifikat kompetensi ini. Oke, luar biasa. Apalagi sekarang jurusan udah banyak yang unggul ya Bapak. Univ udah unggul, ditambah APT dengan kita sudah unggul, prodi udah unggul, ditambah dengan ada sertifikat kompetensi ini. Ini mah calon-calon pegawai yang sangat kompeten lah di dunia kerja. Luar biasa. Benar, jadi benar-benar sebagai bekal yang menguntungkan dan itulah tujuan kami. Kita ingin membekali mahasiswa dengan skill karena kita tahu sendiri bahwa perkembangan di dunia luar itu selain dengan akademik saja orang juga butuh skill kan. Gitu. Orang yang kuliah punya public speaking, dia untuk potensi diterima di dunia public speakingnya akan lebih besar. Kemudian sekarang konten kreator ya kan, konten kreator tidak hanya konten kreator, kemudian ada editor video. Hampir semua profesi sekarang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Chef saja itu punya sertifikat kompetensi untuk chef gitu. Jadi chef aja untuk mendapatkan itu sulit. Mahasiswa juga berhak dong untuk dapetin itu karena udah belajar 4 tahun gitu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini sih untuk teman-teman UIN Banten.
Dan mungkin ini juga Bapak, yang mungkin ada pertanyaan karena udah tertarik terkait LSP, udah mau juga nih daftar BNSP. Mungkin mau stepnya nih Bapak, daftarnya nih dari awal daftarnya banget kayak gimana nih buat teman-teman para mahasiswa? Oke, buat teman-teman mahasiswa yang mau daftar untuk mengikuti uji kompetensi di LSP UIN Banten, nanti kita spill ya di nomor admin WA-nya di deskripsi YouTube-nya. Nanti di situ bisa WA, nanti akan ada admin yang membalas. Kemudian tentunya mahasiswa harus mengirimkan persyaratan-persyaratan tertentu dan kemudian mengisi form. Nanti setelah pendaftaran terpenuhi, itu kita akan informasikan kapan akan diujikan gitu. Karena ketika kita ada batch yang memang sudah terdaftar, ada batch yang memang mungkin akan dibuat khusus jika memang memenuhi kuota tertentu untuk dilakukan uji. Barangkali kan kadang-kadang mahasiswa tuh ketika mau wisuda nih kan, mau wisuda tuh daftar semua daftarin itu pasti akan sangat crowded kan gitu. Iya, Tapi kalau nggak betul. wisuda kan pendaftaran mungkin so-so akan biasa saja sih gitu. Oke, seperti itu. Dan kalaupun dilihat dari alurnya seperti itu, jadi memang tidak ada pelatihan sebelumnya ya. Jadi langsung uji kompetensi seperti Betul, itu ya, karena Bapak. kita memastikan bahwa Anda telah melewati mata kuliah tertentu ketika Anda kuliah. Jadi kalau untuk mendapatkan sertifikasi di LSP P2 atau P3 tentunya, di P3 tentunya itu kan harus ada pelatihan, ada Betul. persyaratan telah mengikuti pelatihan tertentu. Nah, kalau kita ini P1 telah mengikuti mata kuliah tertentu gitu. Misalnya tadi ada skema terkait dengan perbankan ya. Nah, itu kan ketika dia dapat mata kuliah perbankan pada saat kuliah itu kan sudah mencakup keilmuan tentang perbankan, keilmuan dasarnya. Nanti tinggal kita melihat nih kompetensinya apa yang akan diujikan. Gak jauh dari situ kok. Jadi ya daftar, nunggu jadwal ujian. Gitu. Oke. Dan untuk mendapatkan sertifikasinya jangka waktunya berapa tuh Bapak dari setelah uji kompetensi kalau boleh tahu? Iya, selama dokumennya lengkap sih itu 2 minggu sudah selesai. Gitu. Oke. Itu kadang-kadang yang lama itu adalah foto. Mahasiswa tuh ketika ngirim foto, diminta foto formal menggunakan latar belakang warna merah. Itu ada yang sebelah sini miring, ada yang sebelah sini miring. Buat yang pakai hijabnya miring. Kemudian ada juga yang pakai selfie begini kan gitu. Itu kan fotonya nggak bagus. Jadi menurut saya ini sangat penting ya buat teman-teman mahasiswa. Iya, sama lah kayak foto ijazah, dokumen resmi nasional yang memang kita membutuhkan foto yang bagus untuk dokumentasi kita sehingga hasil yang ditempel di sertifikat tersebut bukan foto selfie atau foto editan dari yang miring kanan miring kiri gitu. Nah, itu dipastikan. Itu yang bikin lama sih sebenarnya bikin dokumen bolak-balik sih. Oke, seperti itu. Jadi memang persiapan diri sendiri juga penting ya, mulai dari Betul. administrasinya, Betul. seperti itu sampai pendaftaran. Dan tadi sebenarnya ada biaya juga nih. Kalau boleh di-spill gak nih di sini terkait biaya? Seingat saya ya, biaya itu berdasarkan SK Rektor sih. Berdasarkan skema yang kita ajukan pada saat itu sih Rp450.000 ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau daftar, karena kita adalah badan layanan umum, tentunya kita menarifkan kepada mahasiswa yang ingin melakukan uji kompetensi dengan membayar Rp450.000, Anda bisa mendapatkan uji kompetensi. Angka ini sangat affordable kok, sangat terjangkau. Coba bisa teman-teman cek di luar sana kalau untuk mendapatkan sertifikat kompetensi butuh biaya berapa. 2 juta Nah, di lebih UIN biasanya, Banten ini betul. hanya dengan Rp450.000 dan kompetensi yang Anda miliki, Anda berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten. Kompeten. Dan sertifikatnya beneran yang BNSP yang ada hologram dengan Bener dong. logo Garudanya Itu seperti itu ya Bapak. Ada hologramnya, ada Garudanya, dan di situ ada nomornya yang bisa dicek keaslian sertifikatnya. Jadi gak bisa dong edit-edit sana sini. Jadi ketika nanti sebuah perusahaan menerima salah satu calon pelamar, dia pakai sertifikat dari LSP UIN Banten, pengen ngecek ini bener nggak sertifikatnya, itu ada di sistemnya BNSP bahwa ini terdaftar atas nama si Fulan kayak gitu. Jadi bisa dicek tentunya, dan ini benar-benar resmi, keren ya pokoknya, keren. Silakan dicoba. Oke, kayaknya udah mulai pada penasaran nih ya, karena dari awal tadi fungsinya juga, manfaatnya juga buat kita, apalagi para semester-semester akhir nih, yang untuk bekalnya juga untuk di karir nanti, seperti itu. Mungkin Bapak yang terakhir ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua, para Hasanuddin muda tentunya, atau mungkin mau dapat informasi lebihnya dari mana, seperti itu. Oke, para Hasanuddin muda, para Hasanuddin muda jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi di LSP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
tentunya Anda sebagai mahasiswa memiliki hak untuk mengikuti uji kompetensi ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan sebagai modal Anda untuk terjun ke dalam dunia industri. Oke, sangat luar biasa, benar teman-teman. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir juga Bapak dan penyampaian terakhir sudah juga. Saya di sini. Iya, kesempatan yang berharga buat tim LSP, memperkenalkan LSP UIN Banten ke teman-teman mahasiswa. Oke, benar. Jadi kalaupun teman-teman bingung ya tempatnya di mana ya Bapak, itu tempatnya ada di gedung depan ya Bapak? Ya, lokasi kami ada di gedung training center. Training center. Di situ ada sekretariat kami. Anda bisa datang berkunjung, mau konsultasi, mau nanya-nanya, mau curhat bahkan gitu. Yang penting ujung-ujungannya harus jadi daftar Harus dong. daftar. Kan. Udah curhat nggak daftar percuma juga ya Bapak? Percuma juga dong, nanti di ghosting sayanya. Waduh. Oke, mungkin itu teman-teman semua. Kalian bisa langsung kepoin langsung dan juga cari informasi lebih. Apalagi ini benar-benar sangat bermanfaat bagi kita. Apalagi yang mau wisuda bentar lagi mungkin bisa lebih cepat lagi nih, gercep lagi untuk daftarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Terima kasih juga atas kehadirannya di Sikap. Dan semoga bermanfaat juga bagi teman-teman semua informasinya. Alhamdulillah. Dan mungkin dengan demikian saya ucapkan terima kasih kembali. Dan juga sekian untuk Sikap kali ini. Saya Gina Puspihah turut undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.